2, 3, kambing berlari. Kenalin, nama gue Anari. Cihuy, cihuy mulu. Gue hari ini mau cerita tentang perjalanan hidup yang Allah Akbar dan Masya Allah sekali naik turunnya. Jadi cerita ini agaknya akan sedikit panjang. Mendingan sekarang ambil makanan lo dan cari posisi paling enak buat nonton. Kita bakal jadi teman makan lo. Gue akan mulai cerita ini dari tahun 2015. Singkat aja, sedikit cerita tentang mantan gue yang waktu itu masih jadi pacar gue selama 4 tahun lamanya. Sebut aja dia namanya Benny. Gue nemenin dia dari masih kerja di pencucian motor sampai dia kerja di kapal yang gajinya lumayan banget. Dulu pas awal PDKT, Benny suka pakai motor Supra ke rumah. Dia sempet minder karena dia pikir keluarga gue lumayan berada. Tapi gue selalu yakinin dia kalau keluarga gue tuh nggak apa-apa kok. Dan emang bener, pas ke rumah, Benny diterima dengan baik di keluarga gue. Singkat cerita, karena kita yang udah pacaran lama, bapak nanyalah ke gue soal Benny yang kapan mau lamar gue. Terus gue sampein juga kan tuh ke Benny dengan nada dering, nada lemah lembut. Gue bilang, "Yang, bapak nanyain tuh, kamu gak ada niat mau ngelamar aku kah? Tunangan atau apa gitu?" Terus dia jawab dengan agak ketus kayak gini, "Bapak kamu nanya gitu, bilangin bapakmu, aku bukan orang kaya. Gak bisa dong asal todong nikah gini, kecuali mau nikah kecil-kecilan aja. Tapi kan gak mungkin, bapak kamu kan orang terpandang. Jangan mentang-mentang orang punya jadi main todong-todong aja." Gue agak speechless dengar jawabannya. Padahal kan ya wajar aja loh bapak gue nanya gitu. Orang anaknya udah dipacarin 4 tahun, sebagai orang tua pasti pengen dengar kepastian dong dari laki-laki yang udah berani ajak pacaran anaknya. Ya gak sih? Udah deh tuh. Semenjak itu gue mulai hilang rasa ke dia. Gue gak sampein jawabannya ke bapak. FYI, gue punya 2 adik yang masih kecil saat itu. Salah satunya berkebutuhan khusus. Gue juga punya 1 kakak yang udah nikah. Tapi dia dan suaminya itu beban doang. Apa-apa masih dari orang tua gue. Berangkat dari itu semua, akhirnya gue mutusin buat kerja aja. Gue merantau ke kota B. Gue kerja di sana, di salah satu bioskop gitu. Dan alhamdulillah langsung dikontrak 2 tahun. Pas denger gue dapet kerja di kota lain, si Benny langsung ketar-ketir tuh. Katanya takut gue selingkuh atau dideketin cowok lain. Tiap libur dia selalu nyamperin gue ke kosan. Tapi bukannya seneng, gue malah ngerasa risih. Karena itu sebenarnya kosan cewek. Singkat cerita, di bioskop ini ada 1 cowok yang super baik. Udah gitu ganteng lagi dan ramah pula. Namanya Andra. Dia kelihatannya kayak ada usaha gitu buat deketin gue. Tapi waktu itu gue cuek aja. Sampai suatu hari, hubungan gue sama si Benny ini makin kerasa hambar. Gue udah hilang rasa di situ. Tapi tiba-tiba Benny ngajak gue buat nyari cincin buat tunangan. Di titik ini, gue malah mulai nggak balas chatnya, nggak angkat telepon dia juga. Gue mikir keras tuh, kalau gue nerima dia, gue kayak lagi bohong sama diri sendiri. Dan pada akhirnya bakalan nyakitin dia juga. Akhirnya besoknya, di tempat kerja, gue mutusin dia. Gue bilang gue nggak bisa lagi lanjutin ini. Gue mau full kerja selama 2 tahun ini. Dan gue nggak mau nikah cepet. Setelah itu kita hilang kontak. 3 bulan setelah putus, kabar gue single mulai kecium di bioskop. Dan Andra mulai deketin gue. Kita mulai deket, lalelo, gak pernah ada kata atau ajakan buat pacaran. Tiba-tiba, di 2017 dia ngajak gue lamaran. Tepat 7 bulan setelah kita deket. Gue kaget, karena tiba-tiba dia ngajak tunangan. Tapi karena gue udah lihat keseriusannya dengan berani datang ke keluarga gue, akhirnya gue terima lamarannya. Singkat cerita, setelah panjang diskusi dan menabung, kita nikah di tahun 2020. Apakah sampai sini saja kita hidup bahagia? Oh, tentu tidak, Bung. Sebulan setelah gue nikah, mama sama bapak gue pisah. Mereka sengaja nunda perpisahan itu sampai gue nikah dulu. Di bulan Agustus, bapak gue nikah lagi. Ibu gue sakit hati dong, dan selalu ngomporin kita, anak-anaknya, kalau bapak itu 100% salah. Di masa itu, kita benci banget sama bapak. Kondisinya waktu itu gue lagi hamil muda. Gue juga selalu jadi anak yang disuruh maju paling depan sama ibu buat minta nafkah buat adik-adik gue. Gue selalu kasar sama bapak tanpa tanya cerita dari sisi bapak. Gue yang awalnya tinggal di kota Aceh setelah nikah dipaksa ibu gue buat tinggal bareng dia di kota gue. Akhirnya gue pulang dalam keadaan hamil buat nemenin ibu dan adik-adik gue di rumah. Gue juga jadi LDRan sama suami. Di 2021 anak pertama gue lahir. Namanya Alzar. Dia juga jadi penyemangat baru gue.
Tapi mulai dari Alzar usia 8 bulan, ibu mulai sering teleponan diam-diam. Dan gak lama setelah itu, ibu gue minta izin buat nikah lagi sama orang Lampung yang dia kenal di aplikasi karaoke. Ibu gue habis berjuta-juta ngirim ke orang itu. Dan ibu gue juga gak mau lepasin dia. Akhirnya gue berantem hebat sama ibu gue. Gue tahu tuh orang pasti niat nipu. Karena di sosmed, ibu selalu nampilin toko, rumah gede, emas, dan lain-lain. Gue nyoba sadarin ibu gue, tapi nggak guna. Setelah perdebatan itu, ibu gue sakit. 2 hari dia nggak mau keluar kamar. Gue bujuk makan minum juga dia nggak mau. Posisinya waktu itu suami gue lagi di kampung dan nyari kerjaan setelah kena PHK COVID. Gue curhat lah ke suami kalau gue capek banget, pengen nyusul dia aja rasanya. Terus suami gue bilang, iya nggak apa-apa, tapi pastiin dulu ibu nggak apa-apa kalau kamu tinggal ya. Besoknya gue ajak ngobrol lah tuh ibu. Bu, aku mau izin ikut pulang ke kampungnya Andra. Gak apa-apa ya, Bu? Nah, ibu gue yang lagi berbaring sakit itu langsung sumringah. Terus dia bilang, ya gak apa-apa lah, nak. Suami emang harus diikutin kemanapun. Mama gak apa-apa kok kamu tinggal. Kapan jadinya kamu berangkatnya? Lah, malah jadi dia yang semangat, gue yang mau pergi. Sakit hati banget gue. Ibu gue malah seneng mau gue tinggal. Padahal dia yang minta ditemenin sampai gue harus LDR sama laki gue. Dah lah tuh, singkat cerita besoknya gue langsung cabut, nyamperin suami gue. Pas gue pergi, ibu gue cantik banget anjir. Dia buka toko sambil nyanyi-nyanyi, kayak seneng banget mau gue tinggal. Gue cuma bisa nangis selama perjalanan di bis. Gue juga harus naik kapal setelah itu. Dan butuh waktu 20 jam buat sampai ke kampung suami gue. Udah gitu, gue berdua doang lagi sama Alzar. Kebayangkan gimana repotnya bawa bocil di perjalanan kayak gitu. Gue dengar kabar kalau emak gue bawa cowok Lampung itu ke rumah. Anjir lah kata gue teh, pantesan aja gue disuruh pergi. Ternyata tuh cowok sialan mau ke rumah cuy. Ini orang tuh beda 8 tahun lebih muda dari ibu gue. Keluarga ibu gak ada yang setuju sama orang ini. Tapi ibu nekat nikah siri pas gue di kampung suami gue. Capek banget gue. Bapak yang dengar kabar mama nikah lagi dan tinggal di rumah kita ngamuk lah. Karena perjanjian mereka sebelum cerai, siapapun yang menikah lagi dan punya pasangan baru gak boleh tinggal di rumah itu. Akhirnya mama diusir sama bapak, dan si laki-laki gak tahu diri itu sempat nantang-nantangin. Tapi pas ketemu bapak gue, dia langsung kicep, gak berani ngomong apa-apa. Alhasil, mama keluar dari rumah itu, menyisakan adik-adik gue. Adik bungsu gue waktu itu masih SD kelas 5. Akhirnya mau gak mau mereka tinggal sama kakak gue dong. Hidup mereka jadi sengsara. Kakak gue dan kakak ipar gue ngerawatnya nggak bener anjir. Tiap bulan kan bapak selalu ngasih uang, dan tiap hari harusnya dibelanjain tuh buat kebutuhan rumah. Tapi kakak dan kakak ipar gue tuh malah manfaatin itu semua. Mereka berdua nggak kerja. Lu bayangin aja dah tuh, si suaminya juga tukang nyabu lagi. Dia juga sampai jual-jualin barang yang ada di rumah sampai kosong. Adik-adik gue juga nggak keurus. Sama mereka malah dijadiin babu, dimaki, ditoyor, dijambak, disuruh ini itu. Adik gue yang berkebutuhan khusus ini akhirnya nggak sanggup dan dia minta ikut bapak gue. Tersisa ada cewek gue yang bungsu nih. Waktu itu abis kelulusan SD, gue datang ke rumah dan kaget banget lihat kondisi dia yang kurus. Kulitnya kayak banyak bekas garukan karena gatel gitu. Rambutnya kutuan, mukanya pucet, bajunya juga bolong-bolong. Gue yang lihat kondisi itu, akhirnya gue suruh dia buat jujur dan ceritain semuanya yang terjadi di rumah itu. Singkat cerita, akhirnya adik gue yang bungsu ini ikut gue. Pelan-pelan gue bersihin lagi badannya. Makannya juga gue kasih yang bener. Uang yang dikasih bapak buat dia, gue kasih semua ke dia. Cukup dia bilang aja mau beli apa. Tapi guys, ini belum kelar ceritanya. Masih ada bagian yang lebih bikin kesel lagi. Di 2024, kita pulang ke kota gue nih, dengan kondisi kehamilan gue anak yang kedua. Kami menetap di rumah bapak bersama ibu tiri gue. Hubungan kami biasa aja, gak hangat tapi gak dingin juga. Bapak saat itu super duper perhatian ke gue. Dia kayak mau nebus kesalahannya gitu ke gue. Sedih banget sebenarnya. Tapi nyatanya gue anak yang gak pernah nyusahin dia. Dan mungkin dia sadar akan hal itu. Makanya dia mau nunjukin kalau dia ada buat gue. 2 bulan suami gue nganggur. Setelah kena PHK lagi sebelumnya, suami gue dapat kerja lagi dekat rumah bapak. Dan setelah 6 bulan akhirnya kondisi bisa kembali stabil tuh. Setelah semua perjalanan huha-huha. Si sialan kakak gue tiba-tiba pulang sambil nangis-nangis dong. Kondisinya dia lagi hamil, sambil bawa koper gede sama anak dan suaminya.
Terus suaminya bilang gini ke bapak gue, "Pak, aku terjerat judol, pinjol dan sabu. Yani sama Reza ku titip di sini dulu ya. Kalau udah lahir nanti ku ambil lagi." Buset, kata gue teh, kucing kali habis beranak diambil lagi tuh. Bapak gue yang denger itu emosi lah. Ini anak sialan emang nyebelin dari dulu. Bapak gue langsung usir dia dan larang kakak gue buat balikan sama dia. Terus karena mak tiri gue ngerasa semua anak bapak gue ini tinggal di atap yang sama, lama-lama jadi risih dong. Dia curhat ke gue, bilang gak sanggup kalau harus nampung semuanya. Gue sebagai anak tengah yang harus selalu ngalah sama adek, ngertiin kondisi kakak, dan harus paham keadaan orang tua, mau gak mau gue jadi ngerasa kalau kali ini gue yang harus ngalah. Akhirnya gue pergi. Gue ngerantau lagi ke kota C bareng suami. Gue bohong ke bapak, bilang suami gue keterima kerja di perusahaan, biar bapak gak perlu kepikiran. Padahal sebenarnya suami gue jadi ojol. Dalam kondisi gue hamil anak kedua dan punya toddler umur 3 tahun. Gue tertekan banget. Untungnya keluarga suami gue gak diem aja. Kakaknya suami gue, namanya Kak Erna, selalu ngasih kita belanjaan dan uang tambahan buat bertahan hidup. Di September 2024, anak kedua gue akhirnya lahir. Namanya Arka. Gue juga udah hampir setahun di kota ini. Sampai suatu hari, bapak tiba-tiba nyuruh gue pulang ke kota gue. Dan nyuruh gue nempatin rumah ungu, alias rumah lama zaman gue kecil dulu. Lumayan besar sih rumahnya, 2 lantai dan ada 2 ruko juga di depannya. Ini rumah yang kemarin sempat ditempatin sama ibu gue dan suami barunya. Tapi karena mereka udah diusir, akhirnya rumahnya kosong. Dan bapak juga udah capek katanya buat bersihin rumah itu setiap hari. Akhirnya di Mei 2025 kemarin, gue pindah ke sana bareng sama anak-anak gue, dan mau gak mau harus LDR lagi sama suami. Tapi nggak lama dari itu, bapak maksa suami gue buat balik juga ke sini buat ngurus kebun karet bapak gue. Suami gue awalnya ragu tuh, karena ngerasa nggak ada bakat ngurus kebun. Tapi akhirnya dia iyain untuk pulang di bulan Juni. Di bulan Juli awal, nyokap gue diem-diem pergi ke Lampung karena diajak suami barunya dan jual semua aset gonogininya. Gue kaget banget pas dia kerja di bandara buat pamitan. Bapak yang dengar kabar itu jadi sedih, padahal udah bukan siapa-siapa. Tapi namanya udah hidup bersama selama 35 tahun, bapak gue pasti kepikiran. Sampai di akhir Juli, bapak kena stroke. Gue hancur bukan main. Sebagai anak yang paling dekat sama bapak, harus ngurus ini itu semuanya sendiri, jujur aja gue capek. Kalau lo tanya kakak gue kemana, dia kawin lagi bejir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Terus dibawa sama laki barunya ke lain kota. Tapi tetep aja minta asupan dana dari bapak gue. Allah, gue sedih banget sejujurnya ngeliat bapak kayak gitu. Sampai akhirnya di September 2025, bapak udah gak bisa apa-apa. Bahkan gak bisa ngomong, badannya mati sebelah kanan. Akhirnya gue, mama tiri, suami gue, dan adik bungsu gue gantian jaga di RS. Dan pas bapak pulang dari RS, bapak diurus sama suami gue. Mulai dari mandi, cukur jenggot, potong kuku, sampai dicebokin pun semuanya sama suami gue. Bapak saat itu sangat butuh dukungan. Dia selalu nangis karena gak bisa sampein yang dia mau. Dan saat lagi kayak gini, kakak gue yang kemarin nikah siri, tiba-tiba dia mau ngurus BPJS buat lahiran anaknya yang ketiga. Dia maksa bapak gue yang lagi stroke buat jadi walinya di KUA. Sumpah kesel banget gue, ya Allah. Karena gue gak berani bilang, jadinya yang ribut adik gue tuh sama kakak gue. Dia bilang kakak gue beban dan lain hal sebagainya. Karena emang selama bapak sakit, dia gak pernah jenguk dengan alasan lagi hamil besar. Dan akhirnya dia tetap maksa bapak gue jadi wali nikah di rumah gue, dalam kondisi bicara yang masih pelo. Nangis banget gue liatnya. Dan setelah nikah, tanpa bilang makasih, mereka langsung pulang. Gue sama keluarga udah speechless banget, gak tahu mau ngomong apa lagi. Setelah semua ini, akhirnya gue dan suami gue jadi tulang punggung keluarga ini, ngasih makan dan biayain semua kebutuhan keluarga gue dengan jualan cireng dan buka pencucian motor. Hasilnya, alhamdulillah cukup lah buat bertahan hidup sebulan ini. Gue kepikiran, kalau aja seandainya yang jadi suami gue bukan suami gue yang sekarang, belum tentu dia bisa ngurus bapak sesabar itu. Gue juga salut dengan suami gue yang super tangguh dan sabar setiap kali cobaan datang. Jadi pesan gue, masalah akan selalu datang ke hidup kita kapanpun dan dengan siapapun kita. Jadi tetaplah hidup, tetaplah waras, dan sayangi orang-orang terdekat kalian. Untuk bisa jadi orang yang penuh kasih, memang kadang ada badai besar yang harus dilalui. Doain semoga hidup gue semakin membaik dan selalu baik ya teman-teman. Cukup
Cukup segini aja cerita gue. Sampai ketemu di cerita lain GPC. Bye.